Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fahira Anggraini, NIM 2486206114, Prodi S1 PGSD semester 2, Matkul Pendidikan IPS SD, kelas 2D. Dosen pengampu Bapak Rizky Ananda SPD MPD. Baiklah, saya akan membuat video pembelajaran untuk UTS mata kuliah Pendidikan IPS, materi kelas 5, KD 3.4 dan 4.4. Materi yang saya presentasikan adalah faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan. Penjajahan. Ada beberapa bangsa yang pernah menjajah Indonesia, yaitu 1. Portugis, 2. Spanyol, 3. Inggris, 4. Belanda, 5. Jepang. B. Proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. 1. Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Pada tahun 1486, Portugis melakukan ekspedisi pertamanya yang dipimpin oleh Bartolomeu Dias, namun terhenti dan tewas di pantai Afrika. Kemudian ditunjuk Alfonso de Albuquerque untuk melanjutkan pelayaran hingga sampai ke Malaka pada tahun 1511 dan berhasil menjalin hubungan dagang di Maluku pada tahun 1512. Dengan menguasai Malaka, Portugis semakin mendekati Kepulauan Nusantara dan mereka mengetahui tempat penghasilan rempah-rempah, yaitu di Kepulauan Nusantara, khususnya di Kepulauan Maluku. Pada waktu itu, Kerajaan Malaka diperintah oleh Sultan Mahmud Shah pada tahun 1488 sampai 1511. Dengan dikuasainya Malaka, Portugis memperoleh dua keuntungan, yaitu sebagai berikut. 1. Portugis akan menguasai jalur perdagangan penting di Asia, termasuk perdagangan rempah-rempah. 2. Malaka dapat dijadikan batu loncatan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Oleh karena itu, kemudian Portugis membangun basis militer yang kuat di Malaka. Tindakan Portugis tersebut mendapat protes dan perlawanan dari berbagai pihak. Seperti pada tahun 1512 terjadi perlawanan yang dilancarkan oleh seorang pemuka masyarakat yang bernama Pate Kadir atau Katir. Namun, karena senjata Portugis lebih lengkap, Pate Kadir dapat dipukul mundur dan kemudian meloloskan diri sampai ke Jepara dan Demak. 2. Kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Spanyol sampai di Maluku pada tahun 1521 yang pada saat itu sedang dikuasai oleh Portugis. Spanyol menjalin hubungan dengan Tidore, sehingga mengakibatkan pertempuran antara Portugis dan Spanyol. Orang-orang Spanyol dan Portugis dapat dikatakan sebagai pelopor dalam pelayaran dan penjelajahan untuk mencari daerah baru penghasil rempah-rempah. Dalam perkembangannya, terjadi perseteruan antara Spanyol dan Portugis yang ingin menguasai wilayah lain di dunia. Hal tersebut mengundang keprihatinan Paus Julius II. Untuk menjaga kerukunan antara kedua negara tersebut, diadakan perjanjian pembagian wilayah. Perjanjian berlangsung di Tordesillas, Spanyol pada tanggal 7 Juni 1494. Adapun isi perjanjiannya adalah wilayah di luar Eropa dibagi menjadi dua dengan garis meridian 1550 km. Sebelah barat Kepulauan Tanjung Verde, belahan timur dimiliki oleh Portugis dan belahan barat dikuasai oleh Spanyol. Dengan diprakarsai oleh Christophorus Columbus, orang-orang Spanyol merencanakan melakukan penjelajahan samudra untuk menemukan daerah penghasilan rempah-rempah. Berdasarkan pengetahuan bahwa dunia ini bulat, Christophorus Columbus mengajukan permohonan bantuan kepada Raja Spanyol
untuk berlayar mencari sumber rempah-rempah ke dunia timur. Permintaan itu dipenuhi dengan memberikan 3 kapal yang bernama Pinta, Nina, dan Maria, beserta 88 orang pelaut. Ketika Columbus tiba di Kepulauan Bahama, Columbus merasa dirinya telah sampai di Kepulauan Hindia yang merupakan sumber rempah-rempah. Columbus mengira telah sampai di tanah Hindia. Oleh karena itu, penduduk yang menempati daerah setempat disebut dengan orang-orang Indian. Tempat mendarat Columbus tersebut dinamakan San Salvador. 3. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia adalah berdagang rempah-rempah. Tujuan tersebut beralih untuk menguasai Nusantara dengan mendirikan Serikat Dagang Belanda atau dikenal dengan VOC pada tahun 1602. Dengan pengurus pusat VOC terdiri dari 17 orang. Kantor pertamanya di Banten dan dikepalai oleh Francois Witter. Tujuan dibentuk VOC adalah menghindari persaingan di antara para pedagang Belanda sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal, memperkuat posisi Belanda dalam persaingan dengan bangsa Eropa atau dengan bangsa lainnya, dan membantu pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol dalam bidang keuangan. 4. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Sebelum ke Indonesia, pedagang Inggris telah mendirikan kongsi dagang di India yang bernama East India Company, yang kemudian wilayahnya disebarkan oleh pada tahun 1579. Daerah operasi East India Company di India, pusatnya di Calicut, India. Dari kota inilah kemudian Inggris meluaskan wilayahnya ke Asia Tenggara. Pada pedagang Inggris ini pada abad ke-18 Masehi sudah banyak berdagang di Indonesia dan menjadi saingan VOC Belanda. Bahkan sejak Belanda menjadi sekutu Prancis, Inggris selalu mengancam kedudukan Belanda di Indonesia. Di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Lord Bento berkedudukan di Kalkuta, dibentuk ekspedisi Inggris untuk merebut daerah-daerah kekuasaan Belanda di Indonesia. Akibat serangan tersebut, Belanda yang menyerah tanpa syarat dan harus memberikan wilayah kekuasaannya kepada pemerintah Inggris. Kekuasaan Inggris di Indonesia diwakili oleh Badan Perdagangan Inggris yang berpusat di Kalkuta, India, yaitu East India Company. Di Indonesia, East India Company menunjuk Sir Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal. Kebijakan yang ditempuh Raffles selama berkuasa di Indonesia adalah membagi wilayah Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Pembagian ini dimaksudkan untuk mempermudah pengaturan dan pengawasan terhadap Pulau Jawa. Raffles juga membentuk sistem pemerintahan dan pengadilan dengan merujuk pada sistem di Inggris. 5. Kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Indonesia merupakan target utama Jepang dalam Perang Dunia Kedua karena memiliki sumber daya yang penting dalam upaya penyerang Jepang, terutama minyak bumi dan karet. Indonesia saat itu ia mengekspor minyak terbesar di dunia. C. Adapun tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Mulanya hanya ingin mencari rempah-rempah, namun tujuan itu berkembang dan mengarah pada kolonialisme dan imperialisme, juga menjaga semboyan pada saat pelajaran. Kolonialisme dan imperialisme memiliki arti penjajahan atau penguasaan terhadap suatu daerah dan suatu bangsa oleh bangsa lainnya. Kolonialisme merupakan satu sistem ketika suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain. Negara yang dikuasai biasa disebut dengan koloni. Kata koloni berasal dari bahasa Latin yaitu colonia yang artinya tanah permukiman atau jajahan.
Kedatangan bangsa Eropa yaitu adanya 3G. 1. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari yaitu rempah-rempah sekitar abad ke-15 di Eropa. Harga rempah-rempah sangat mahal. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri, obat-obatan, dan peralatan masak. 2. Adanya keinginan menyebar agama atau gospel. Selain mencari kekayaan, bangsa Eropa membawa misi khusus. Misi tersebut ialah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. 3. Adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Bangsa Eropa atau bangsa Barat berusaha memperluas keyakinannya untuk memenuhi tugas sebagai umat Nasrani. D. Faktor-faktor penting penyebab adanya penjajahan di Indonesia terbagi dua, yaitu 1. Faktor internal. Faktor internal adalah kondisi dalam negeri yang kurang menyadari persatuan dan kesatuan sehingga memungkinkan bangsa asing datang ke Indonesia. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah kondisi yang terjadi di Eropa sehingga memungkinkan terjadinya penjajahan di Indonesia. Upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya yaitu dengan cara 1. Sikap sedia membelah tanah air. 2. Menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman dan gangguan baik datang dari dalam maupun luar. 3. Perlu mencontoh teladan yang dilakukan oleh pejuang yang telah berjuang untuk memproklamasikan dan mempertahankan Indonesia. Itulah yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.